warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di acara Dialog Bela Negara meneladani jiwa patriot para pejuang pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, bertepat di Bima Sena Club Dharma Wangsa Jakarta secara offline dan online di kediaman masing-masing pada hari Sabtu 18 Desember 2021. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat darinya lah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara Dialog Bela Negara meneladani jiwa patriot para pejuang pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diberi syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan doa oleh Bapak M. Syarman, Cik NG. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita prioritaskan untuk mengirim Al-Fatihah kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IKAL Binlaktab Live Virtual Angkatan 1, Dr. Syahrul Aminullah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati para tokoh pelaku sejarah dalam buku karya Abi Hasan Said, Profesor Emil Salim. Yang kami hormati Ketua Umum IKAL, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Agung Gumelar, MSc. Yang kami hormati pembicara, narasumber hari ini, para undangan yang kami hormati. Esensi daripada bela negara sangat tanggung jawab kita bersama dari berbagai disiplin, dari berbagai profesi masing-masing. Nah, kemudian rasa cinta air tersebut akan kita tuangkan dalam berdialog kali ini. Tetapi kita akan mencari ataupun meneladani daripada perjuang-perjuang. Kebetulan
pada serial diskusi hari ini bagian dari bedah buku Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang yang kita lakukan secara online melalui Zoom. Demikian sambutan dari saya. Kalau ada yang berkurang kami mohon maaf atas sambutan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Pak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Agung Gumelar MSc. Waktunya bebas Pak. Pak Ketua. Ya. Terima kasih Bung Sahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta dialog bela negara yang saya cintai, yang saya hormati, terutama inisiatornya adalah alumni Binlak, Taplai Virtual, Angkatan ke-1 tahun 2001. Saya sangat menaruh apresiasi atas inisiatif ini, karena bertepatan dengan itu besok kita akan memperingati Hari Bela Negara. Saya mendengar tadi ada Pak sesepuh kita ini, ada Pak Emil Salim. Salam hormat Pak, dan semoga Bapak tetap sehat, tetap terus memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan bangsa ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawan. Pertanyaan kepada kita semua sekarang, mau jadi bangsa besarkah kita? Atau mau jadi bangsa yang pecahkah kita, berantakan? Kalau itu pertanyaannya, saya mengajak di hari memperingati Hari Bela Negara ini, suarakan dengan keras menjawab pertanyaan itu. Jawabannya apa? Kami tidak ingin menjadi bangsa yang pecah, bangsa yang bubar. Kami ingin menjadi bangsa yang besar. Oleh karenanya adalah tugas kita semua, saudara-saudara sekalian, untuk betul-betul membawa perjalanan bangsa ini selamat menuju ke tujuan nasional. Sukses, berhasil. Jangan sampai Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, Bapak Ikhwanuddin Syarif, SPDI MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati beberapa nama yang sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Umum kami. Sesi yang pertama ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, akan hadir di tengah-tengah kita semuanya, yaitu Bapak Profesor Emil Salim, PhD MA. Hari ini kita memperingati Hari Pertempuran 5 Hari 5 Malam dari Kota Palembang dalam rangka mengangkat nilai-nilai keteladanan dan semangat patriotisme yang ditunjukkan oleh Pertempuran 5 Hari 5 Malam di Kota Palembang ini. Terjadi semacam pertempuran secara lokal, insiden-insiden yang terpencar dari sepanjang Talang Betutu, Rumah Sakit Caritas, Bukit Caritas, terus ke Jalan Tengkuruk di depan masjid sampai ke 16 Ilir dan 5 Ulu. 1 Januari itu meledaklah pertempuran Kota Palembang. Pada waktu itu tidak punya senjata kecuali senjata yang ditinggalkan oleh Jepang, yaitu senjata karabin yang kalau kita mengisi pelurunya ada satu persatu di kokang itu, satu persatu. Bukit di mana pasukan di atas itu dari Belanda mempunyai senjata mortir. Ketika itu meledak kemudian mortir itu, kita yang berdiri mencari bunyi mortir itu meninggal, terpotong perut. Maka kata Simbolon, Kolonel Simbolon,
saya ingin kita tenang berpikir, memperjuangkan kemerdekaan kita total, bukan hanya Palembang, bukan hanya Caritas, tapi total Republik Indonesia ini. Maka setiap manusia berharga, berguna untuk berjuang. Apa yang kita boleh tarik dari pertempuran Palembang itu? Bahwa rakyat kita sungguh-sungguh murni memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita manusia berhak untuk hidup sejajar dengan orang apapun kulitnya. Dan kita berhak di tanah air menjadi tuan di tanah air kita sendiri. Bukan inlander kelas 3. Tuan di tanah air. Tanah air kita harus merdeka. Terima kasih kepada ayahanda kami semuanya, Bapak Profesor Dr. Emil Salim. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan yang prima, panjang umur, dan diberikan selalu untuk kesemangatan memberikan teladan kepada kami semuanya yang muda-muda. Kita ke narasumber berikutnya dengan segala hormat kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Marinir Liandar Tuah Kade. Beliau adalah direktur. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Dr. Purnawirawan Agung Gumelar, Bapak Profesor Emil Salim, para duta besar, gubernur, dan kepala daerah yang berkenan menghadiri, kemudian para narasumber, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertatap muka pada siang sampai sore ini. Bela negara itu dibutuhkan penguatannya terhadap generasi muda. Tinjau dari kefilsafatan, ruang hidup dan penguasaannya, kemudian kewilayahan, kebudayaan dan sejarah, bangsa kita memiliki 6 konsep wawasan nasional yang disebut Batu Bangun. Di mana di dalam Batu Bangun tersebut ada 6 konsep wawasan nasional kita. Konsep wawasan nasional kita dimulai dari konsep Bhinneka Tunggal Ika, bela dan negara. Bela adalah menjaga yang baik, memelihara, merawat, menolong, melepaskan dari bahaya, melindungi dan mempertahankan. Negara adalah suatu daerah teritorial yang warganya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan dan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolitis dari kekuasaan yang sah. Lanjut. Jadi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
pribadi mohon maaf apabila materi saya ada yang salah, kemudian ada ucapan saya menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber berikutnya Bapak Dr. Israil Subiharjo MDiv Stud. Beliau adalah Wakil Ketua Forum Bela Negara Republik Indonesia atau FEBNI. Alhamdulillah, selamat datang. Assalamualaikum Pak Dr. Israil. Beliau hadir secara offline di Bimasena Club dan Mawangsa Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin sekalian, yang maaf tidak saya sebut satu persatu, tidak kelihatan di laptop saya. Jadi nama saya tadi sudah disebut, Israil sama Harjo, bukan Israil ya, Israil satu nyawa. Ini peniup sangka. Jadi saya dalam hal ini selaku Wakil Ketua Umum Forum Bela Negara Republik Indonesia. Jadi kita ormas yang di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Nah, ini saya dikasih judul oleh Pak Ketua, jadi tantangan upaya bela negara di era normal dalam topik meneladani para pejuang pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Di pasal 2, jadi hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalau saya melihat dari buku ini, mungkin saya menyarankan ya, kalau nanti ada dicetak lagi, di sana ada perlu ditambahkan daftar pengertian, seperti misalnya perang semesta. Karena ini penting sekali di dalam buku ini. Jadi banyak disebut tadi oleh Profesor Emil Salim dan sebagainya bahwa ini merupakan bagian dari perang semesta gitu ya. Nah ini saya memberikan saran kepada buku ini agar nanti kalau seandainya buku ini akan dikembangkan lagi, karena saya yakin masih banyak bukti-bukti sejarah yang belum terungkap. Saya mengusulkan untuk membedakan antara mencari vs mendeteksi. Jadi kalau mencari itu adalah upaya menemukan sesuatu yang telah teridentifikasi. Nah kalau mengidentifikasi, mendeteksi itu adalah mencari sesuatu yang tersembunyi. Saya yakin masih banyak di Palembang ya, yang tersembunyi gitu di sana. Nah perbedaan yang lain, kalau mencari itu ada batas waktu. Kalau mengidentifikasi itu berlanjut terus. Nah, ini Mahfud MD ini menanggapi mengenai monumen itu yang ternyata sudah 9 tahun itu belum rampung. Jadi pembangunan Monumen Nasional Bela Negara tertunda selama kurang lebih 9 tahun. Berdasarkan Hari Bela Negara itu, kemudian Menhan ada ide untuk membangun Monas Bela Negara sebagai ikon sejarah PDRI di Padang. Bahwa pertempuran 5 hari dan 5 malam ini ada monumennya gitu ya. Jadi monumen di Padang ini bisa merupakan presiden. Apa perbedaan antara ancaman dengan tantangan? Kalau tantangan ini bersifat positif, kalau ancaman bersifat negatif. Nah, saya juga suruh bicara mengenai era new normal ini, oleh Pak Sahrul. Apakah COVID-19 itu merupakan bioweapons? Nah, ada pendapat yang ngomong bahwa ini adalah bioweapons, ada yang ngomong adalah, oh itu hanya teori konspirasi gitu ya. Jadi di sini kuncinya adalah yang sengaja digunakan untuk menyebabkan kematian pada manusia, binatang, atau tumbuhan. Jadi pertanyaannya, apakah COVID-19 itu sengaja atau tidak? Nah, salah satu ciri dari senjata biologi, itu seperti bom, dia nyerang terus hilang. SARS-CoV-1 kan nyerang terus hilang. Hilangnya kemana tidak tahu. Datangnya dari mana tidak tahu. Nah kalau saya ngomong gini pasti akan diserang, itu konspirasi itu gitu ya, hoax. Gitu. Tapi silakan deh, buktikan kata-kata saya, silakan cari di Google. Ya. Jadi sekarang itu orang nggak bisa bohong, bisa dicari di Google. Kedua adalah menyerangnya mendadak dan akan hilang. Lihat COVID-19 nyerang. Pada pertengahan Juli hebat sekali sampai rumah sakit penuh, tapi tiba-tiba hilang. Jadi kayak bom.
Jadi contoh flu burung, datang hilang, flu babi, flu itik, flu Spanyol ya. Jutaan yang meninggal, SARS, MERS. Kalau penyakit alami itu akan ada terus. Contohnya malaria, demam berdarah kan ada terus. Itu adalah penyakit TBC ya. WHO sendiri menyatakan bahwa wabah itu bisa disebabkan oleh karena alami, karena lepasnya patogen itu bahan berbahaya dari lab, atau ada kesengajaan. Jadi WHO sendiri menyatakan bahwa suatu wabah itu bisa karena alami, natural infection, atau bisa karena yang terlepas, atau karena memang kesengajaan. Jadi dulu kan pada ribut, katanya ada lab dari Cina yang bocor. Coba cari ada nggak lab dari Cina yang bocor. Tapi ini fakta, justru lab dari Amerika bocor nih pada tahun 2018. Ya, ini ada linknya silahkan dilihat. Jadi Amerika itu sendiri punya lab senjata biologi dan saat itu bocor. Nah, jadi saya tidak menuduh Amerika, saya hanya menyampaikan fakta bahwa ada yang ngomong lab Cina bocor, tapi lab Amerika sendiri justru milik Angkatan Darat ini bocor gitu ya. Oke. Jadi saya tidak ngomong bahwa COVID itu senjata biologi atau bukan, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu menyimpulkan sendiri. Nah ini kalau diklik ini ya, diklik ini linknya ini masih ada ya. Nah, jadi gini, di dunia itu ada orang Indonesia yang menyatakan bahwa flu burung itu sebetulnya adalah senjata biologi. Siapa ada yang tahu nggak orang di dunia ini? Ya saya satu-satunya. Ya. Ini buktinya ini ya, diklik ya. Jadi saya menyatakan bahwa flu burung itu adalah senjata biologi. Dan saya menyatakan langsung, ya kan, bahwa itu dibuat di lab Los Alamos. Jadi waktu itu virus dari Indonesia dicuri, dibawa ke sana, diudik-udik, dijadikan penyakit. Kemudian tantangan upaya bela negara di era new normal ini, ya kita jangan latah lah, itu aja, cuma satu, kita jangan latah dengan teknologi ya, dan jangan takut gitu ya, jangan takut untuk membela negara, namanya aja bela negara ya. Saya ini orang paling berani gitu ya. Jadi saya sarankan kepada Lemhanas ini untuk bukan hanya dari sisi sosialnya saja, tapi juga dari sisi ilmiahnya, lebih ilmiah. Demikian, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya yaitu yang terhormat Bapak Dr. Rasio Ridosani. Beliau adalah Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau juga merupakan salah satu tokoh dari Sumatera Selatan. Ya, terima kasih Pak Ikhwanuddin, ya, Sekjen IKAL Bintek, dan kami hormati rekan saya yang selalu saya banggakan, Dr. Sahrul. Ini satu kesempatan yang berharga bagi saya, karena saya mendengar tokoh-tokoh hebat bangsa ini bicara bagaimana kita mewariskan nilai-nilai patriotisme dalam membangun bangsa dan negara ini, termasuk juga melihat berbagai macam ancaman yang kita hadapi saat ini, ya, baik itu berkaitan dengan asimetrik, perang-perang asimetrik, maupun juga hal-hal lain di dalam kaitannya terkait dengan ancaman-ancaman terhadap bangsa dan negara ini. Di mana saya ingin menyampaikan bahwa saatnya kita meneladani jiwa patriot para pejuang di pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang ini. Ini satu kesempatan yang baik. Saya ingin mengingatkan kita semua bagaimana tujuan pembentukan negara ini. Negara ini dibentuk untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Karena tadi saya diminta bagaimana perspektif penegakan hukum, lingkungan hidup dan kehutanan. Saya sampaikan bahwa negara ini mempunyai komitmen yang besar. Bagaimana bumi dan air kekayaan alam ini dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bagaimana pembangunan nasional ini harus berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Kalau kita bicara sumber daya alam, tadi saya juga mendengarkan juga dari paparan narasumber sebelumnya, termasuk Prof. Emil, dan terakhirlah Dr. Israfil, menyampaikan bahwa begitu besarnya peran-peran kita dalam menjaga kekayaan sumber daya alam ini. Kalau kita lihat, bangsa Indonesia ini dianugerahi sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang kalau kita kelola dengan menggunakan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh founding fathers kita,
komitmen-komitmen bangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, maka kita ini dapat mewujudkan keunggulan komparatif bangsa Indonesia. Bayangkan saat ini negara-negara di dunia mendapatkan ancaman dari perubahan iklim. Dan salah satu jawabannya adalah adanya di Indonesia. Kita punya hutan tropis yang bisa mengatur iklim global dunia. Tidak mungkin kejahatan lingkungan hidup kehutanan itu dilakukan oleh semata-mata oleh individu, tapi dilakukan oleh kelompok-kelompok terorganisir. Kemudian kalau kita lihat kejahatan sumber daya alam lingkungan hidup ini, ada kompleks dan intellectual crime. Kita bayangkan satu hal contoh misalnya, dari penyelundupan sumber daya alam kita keluar, sering sekali mereka menggunakan jaringan-jaringan sama yang digunakan untuk kejahatan transnasional lainnya, seperti drugs dan juga human trafficking. Ini tentu sebagai ancaman bagi bangsa ini. Bagaimana dampak dari kejahatan-kejahatan ini? Kita mencontoh misal illegal mining, perburuan perdagangan satwa yang dilindungi, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, perambahan kawasan hutan, penyelundupan dan pembuangan limbah. Ini merupakan ancaman yang kita hadapin setiap hari, dan ini harus kita tangani dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Keunggulan komparatif bangsa Indonesia yang kita miliki, sumber daya alam kita ini, mampu kita kelola menjadi keunggulan komparatif bangsa kita dan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan daya saing kita. Ya, pada akhirnya tentu dengan kemampuan daya saing ini kita akan bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan ini harus kita kelola dengan sebaik-baik, termasuk di dalamnya melakukan penegakan hukum. Apabila kita tidak tanganin ancaman ini, maka akan mengganggu kedaulatan negara, kewibawaan negara. Kalau yang kali tentu kami harus lakukan, tidak mudah. Ya, di dalam upaya ini, penegakan hukum di hidup kehutanan ini, tentu kita membutuhkan dukungan bersama. Kita membutuhkan patriotisme menjadi sangat penting. Yang kedua adalah militansi. Ini kita lihat bahwa ini akan jadi nilai-nilai yang harus kita wariskan, termasuk juga bagi kami dalam konteks penegakan hukum di hidup kehutanan. Kemudian juga membutuhkan langkah-langkah inovasi. Tidak mungkin perjuangan itu bisa bertahan dengan kondisi semua keterbatasan yang ada, tanpa ada kreativitas dan inovasi yang dibangun oleh para tokoh-tokoh kita. Dan juga kolaboratif. Orang bicara tentang kolaborasi governance saat ini, tapi sebenarnya tokoh-tokoh kita sejak dulu sudah melakukan kolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Perlu kita mantapkan kembali. Dan tidak kalah penting untuk memenangkan pertarungan, khususnya dalam membela negara ini adalah nilai-nilai integritas menjadi sangat penting bagi kita. Jadi ini yang kami ingin sampaikan, bahwa pembelajaran dari buku ini dan juga nilai-nilai patriotisme oleh para pejuang-pejuang kita yang dilakukan di Sumatera Selatan ini harus kita terus wariskan di semua medan tempur. Jadi ini yang saya ingin sampaikan, merespon apa yang disampaikan oleh para narasumber-narasumber kita, tokoh-tokoh hebat bangsa ini, yang memberikan concern bersama. Terima kasih Pak Ikhwanuddin sebagai moderator, dan juga terima kasih Bang Sahrul atas inisiatif hebatnya. Terima kasih. Alhamdulillah, jadi ini lebih implementatif Bapak Ibu serta saudara sekalian. Sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Dirjen atas tanggapannya. Tanggapan yang berikutnya yaitu yang terhormat Bapak Kemas AR Panji. Beliau adalah aktivis Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan. Beliau ingin kita berikan materi tanggapan tentang bagaimana penelusuran secara maksimal semangat yang mendalam tentang patriotisme Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Silakan Pak Kemas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk penelusuran lebih mendalam tentang Perang 5 Hari 5 Malam ini kami di Palembang itu berharap ada dukungan semua pihak sebenarnya. Memang sudah pernah dilakukan, diantaranya sudah pernah dibuatkan buku misalnya, juga pernah dilakukan beberapa penelitian, bahkan di zaman Pak Asnawi juga pernah dibuat buku, Pak Abi Hasan juga pernah buat buku. Namun penelitian yang lebih mendalam itu kan belum begitu banyak ya, hanya beberapa tokoh saja seperti itu. Nah, jadi dalam rangka itu kami dari Pusat Penelitian Kajian Sejarah Sumatera Selatan ini untuk tahun 2001-2022 ini kita merangkul beberapa stakeholder. Nah, misalnya besok kita sudah mulai
kegiatan talkshow tentang menolak lupa tentang 5 hari 5 malam, misalnya seperti itu. Nanti di akhir tahun ini juga ada semacam kegiatan-kegiatan yang memperingati P55. Kalau anak-anak muda sekarang bilang di sini P55, perang 5 hari 5 malam. Nah, kemudian nanti pas momennya tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ada beberapa rangkaian acara. Terakhir nanti di tanggal 5 Januari kita akan ada bedah buku lagi. Jadi buku Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah ini rencananya akan kita bedah di tanggal 5. Dan kita nanti minta bantuan dari pihak penulis ataupun penerbit, dalam hal ini Pak Mulya, nanti kita minta bantuan untuk dikirimkan bukunya untuk dibedah oleh para panelis di sini. Nah, artinya penelusuran yang lebih mendalam tentang perang 5 hari 5 malam ini harus dilakukan oleh semua elemen, oleh semua unsur. Tidak hanya oleh akademisi saja, tapi semuanya, baik itu pemerintah, juga masyarakat, komunitas dan lembaga organisasi dan sebagainya. Artinya semua unsur, semua elemen harus terlibat. Nah, kami sudah mencoba untuk tahun ini, beberapa tahun sih sebenarnya sudah kami lakukan, namun memang belum dapat dukungan yang begitu banyak. Nah, kita berharap di tahun 2022, peringatan 1 Januari sampai 5 Januari nanti akan banyak mendapat dukungan seperti itu. Kita sudah merapat ke Kodam, dalam hal ini kita merapat dengan Bintaldam, kemarin sudah direspon untuk membantu, kemudian tinggal kita ketemu dengan Kodamnya langsung dalam beberapa hari ini, untuk minta dukungan untuk kegiatan memperingati 5 hari 5 malam. Nah, kenapa ini dianggap penting? Karena perang 5 hari 5 malam bagi masyarakat Palembang ini adalah suatu perang yang memang kalau diukur dengan senjata, diukur dengan peralatan amunisi dan sebagainya kita kalah. Tapi yang membuat kita muncul sebagai ada latar belakang teori itu adalah semangat juang. Semangat juang di mana kita tidak ingin bahwa kita yang sudah merdeka itu kembali dijajah oleh Belanda, yang dalam hal ini kita tahu ya dalam catatan sejarahnya dia masuk melalui nikah, kemudian ada provokasi, kemudian provokasi di tahun baru sampai terjadinya perang. Nah, ini kesadaran masyarakat, bela negara dari masyarakat itu memang muncul karena rasa cinta tanah air. Nah, yang kita ingin tanamkan dengan generasi sekarang adalah rasa cinta tanah air ini. Perang 5 hari 5 malam ini kan adalah bagian dari perang di mana setiap daerah melakukan perlawanan. Tidak hanya Palembang, ada Semarang, ada Medan dengan Medan areanya, ada Ambarawa, ada Surabaya, dan termasuk juga Palembang. Artinya kita adalah memainkan peranan penting kepentingan nasional. Nah, jadi jangan dianggap perang 5 hari 5 malam ini hanya perang lokal atau perang Palembang saja, tapi ini adalah perang semesta, artinya bagian dari perjuangan rakyat Indonesia, dalam hal ini wilayahnya Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, kami ingin mengangkat ini dari aktivis budaya lokal, sejarah lokal, dari kawan-kawan komunitas, ini ingin mengangkat bahwa nilai-nilai yang dimunculkan di perang 5 hari 5 malam ini perlu kita angkat bersama-sama. Nah, mungkin ini yang menjadi catatan kami selaku aktivis budaya dan aktivis sejarah. Seperti itu, Pak. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan berikan kesempatan kepada penanggap terakhir, yaitu dari Bapak Nanda Julian. Beliau adalah dosen sejarah dari Universitas Semarang yang sudah hadir di Zoom untuk kajian akademis tentang pertempuran Palembang dalam perspektif akademisnya seperti apa tanggapannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para panitia penyelenggara diskusi ini, kemudian para pembicara yang hadir dalam diskusi ini, juga para Bapak Ibu yang hadir baik secara luring maupun daring. Kemudian saya lihat ada beberapa keluarga dari veteran ex-pejuang pertempuran 5 hari 5 malam seperti Pak Aswari Rifai dan juga Ibu Priyanti Gani. Salam sehat semuanya juga. Mohon izin saya berbicara dari aspek akademis seperti itu. Jadi saya melihat bagaimana pertempuran Palembang 1947 dan refleksi bela negara pada masa lalu kayak gitu. Nah, kebetulan selama 3 tahun terakhir saya tertarik sama isu-isu terkait sejarah revolusi, dan kemudian saya dapat dana riset, kemudian saya buat buku tentang situasi revolusi di Palembang, tapi fokus utama juga berbicara tentang perang 5 hari 5 malam seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Israel juga ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa aspek yang dia tanyakan terkait pertempuran itu merupakan respon dari rakyat Palembang kayak gitu untuk membela kedaulatan Indonesia. Jadi ketika Indonesia merdeka seperti itu, lepas dari penjajahan, pemerintah pusat butuh dukungan daerah seperti itu, daerah kemudian memberikan dukungan. Salah satunya dari Kristen Palembang ketika itu. Jadi belum ada Provinsi Sumatera Selatan,
ada Kresiden Palembang lewat beberapa toko, tapi toko yang paling terkenal ini ada Akagani seperti itu. Di sini ada anaknya kalau tidak salah Ibu Priyati Gani ya, yang hadir secara luring seperti itu, yang kemudian membentuk pemerintah daerah seperti itu. Jadi kita juga mesti berpikir bahwa solidnya pemerintah pusat itu tidak bisa tercipta jika situasi daerah tidak kondusif. Salah satu yang kondusif itu adalah Palembang, gitu ya. Palembang cenderung stabil karena elit politik dan elit militernya itu cenderung bisa mengkonsolidasi keadaan ketika itu. Nah, kemudian kita ini diuntungkan dengan berbagai macam sektor perekonomian yang kita kuasai terlebih dahulu. Jadi orang-orang Palembang ketika itu, elit politik, elit militer, itu bahu-membahu, itu menyelamatkan aset-aset ekonomi terlebih dahulu. Salah satunya kilang minyak di Pelaju, seperti itu. Makanya saya di buku saya dapat berbagai macam informasi yang menarik ya. Banyak surat kabar di Australia dan juga Singapura itu mengangkat headline tentang Palembang itu. Ketika Palembang digempur pas peristiwa Perang 5 hari 5 malam. Kenapa? Karena kebutuhan minyak mereka itu juga disuplai dari kilang minyak di Pelaju dan Sungai Kerong. Palembang itu aset yang besar bagi pemerintah kolonial. Ada banyak kilang minyak, ada banyak sumber minyak, ada aset perkebunan kayak gitu. Yang secara ekonomis itu tidak mau dilepaskan begitu saja oleh pemerintah kolonial ketika itu. Ketika itu datang Brigade G atau pasukan gajah, pimpinan yang seperti yang disebut sama Profesor Emil Salim tadi, Letkol Molinger kayak gitu, yang berbicara sama Kolonel Simbolon. Nah, saya coba angkat buku ini memberikan dimensi berbeda. Kenapa? Karena dia memberikan pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam peristiwa ini. Jadi jangan dikira pertempuran 5 hari 5 malam ini cuma ajang pertempuran antara militer dengan militer seperti itu, tapi juga banyak pihak-pihak lain yang terlibat di luar militer kayak gitu. Ada Laskar, bahkan kalau kita lihat peran Pak Emil Salim ya, kalau beliau masih ada, beliau tergabung dalam kesatuan tentara pelajar. Kemudian Pak Ate Mahmud, 3 bulan terakhir saya coba meneliti tentang ini dan diterbitkan dalam sebuah buku chapter. Saya meneliti bagaimana peranan guru dan para murid ketika pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Nah, saya coba lihat 3 aspek penting ya refleksi bela negara dari pertempuran itu. Pertama, ada sisi patriotisme di situ, jelas ya, patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme itu jelas kayak gitu. Yang ketiga, rela berkorban. Nah, rela berkorbannya ini selain korban harta, tentu saja nyawa kayak gitu, karena beberapa korban juga jatuh banyak sekali seperti itu. Sedikit apa yang dibilang Pak Israfil ya, seperti itu. Jadi ketika perang 5 hari 5 malam itu kan kita memang kalah, tapi kemudian disuruh keluar kayak gitu. Keluar tentara Palembang itu, tentara TKR atau TNI juga disuruh keluar Palembang gitu. Nah, itu tuh bukan untuk sebenarnya dalam artian strategi militer itu tuh bukan kalah, tapi melanjutkan perjuangan. Karena dari tahun 45 dari tahun 47 sampai penyerahan kedaulatan tahun 49 akhir Desember 49 itu proses gerilya militer itu masih terjadi di Sumatera bagian selatan. Nah, yang paling banyak diingat orang mungkin ada satu tugu menarik ya di sebelah jembatan Ampera ketika itu ada tugu pertempuran 5 hari 5 malam seperti itu. Tapi tugu itu kemudian dibangun bersebelahan dengan ini LRT ya gitu. Nah, dalam kaitan ini sebenarnya bukan salah LRT-nya, mungkin LRT itu memang sudah di situ tempatnya, tapi mungkin bisa dipindahkan tempat lain yang lebih layak kayak gitu. Kalau lihat posisinya sekarang benar-benar di belakang tiang LRT. Jadi percuma nggak ada yang bisa ngelihat tiang tugu peringatan seperti itu. Dan juga ada lagi di Karanganyar seperti itu. Katanya itu ada beberapa pimpinan daerah yang datang di sini ya, terutama daerah Sumbaksel. Kenapa saya bilang Sumbaksel? Karena pertempuran 5 hari 5 malam itu juga mewakili daerah-daerah lain di luar Sumatera Selatan seperti itu. Jadi banyak tentara itu asalnya dari Lampung seperti Pak Alamsyah, Ratu Prawira Negara seperti itu. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Jambi. Kemudian meleburkan dalam satu kesatuan militer ketika pertempuran 5 hari 5 malam. Jadi esensinya itu secara luas pertempuran 5 hari 5 malam tuh ya sebenarnya bukan cuma emang letaknya terjadi di Palembang, tapi itu sebenarnya bentuk perjuangan dari rakyat di Sumbaksel kayak gitu. Nah, saya kira ini saja dari saya, singkat saja, dan semoga bisa jadi bahan penanggap untuk yang lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Oh ya, ini buku yang saya tulis ya, sudah beredar sebenarnya di Gramedia, pertempuran Palembang sebenarnya. Saya bicara tentang revolusi, lebih banyak bicara tentang revolusi sebenarnya di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu tanggapan kehormatan kita, yaitu Bapak Dr. M.H. Tamrin, beliau adalah akademisi dari Unsri dan Universitas Indonesia. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya ini kehormatan, nggak nyangka di daulat. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa acara sangat menarik, Bapak Ibu-Ibu gitu. Dari tadi saya berbisik-bisik dengan teman
bahwa kalau kita ngomongin dalam kaitan antara perperangan 5 hari 5 malam dengan bela negara, ini kita mau tidak mau pasti kita bicara, walaupun dasarnya adalah histori atau sejarah, tapi pasti kita akan bicara dengan beyond of history gitu. Artinya melampaui dari sekedar persoalan sejarah. Karena kalau kita bicara tentang bela negara, bicara tentang NKRI dan sebagainya, kita pasti akan bicara tentang apa sih yang menyebabkan kita sebagai suatu bangsa itu bisa bersatu. Ernst Renan mengatakan bahwa satu-satunya alasan kita untuk bersatu sebagai bangsa itu ya karena adanya keinginan untuk bersatu dari masyarakat itu sendiri. Atau kalau dalam istilah Ben Anderson itu adalah sebagai, pada dasarnya dia merupakan suatu konstruk imajiner gitu ya. Nah, sehingga kisah-kisah seperti pertempuran 5 hari 5 malam ini perlu terus dikobarkan, atau seperti tadi beberapa pembicara mengatakan bahwa diskusi-diskusi perlu dimasifkan, tidak hanya sekedar mengenang masa-masa heroik, tapi juga sekaligus membuat kecintaan kita kepada tanah air, kerelaan kita berkorban kepada negara ini, dan keinginan kita untuk membangun negara ini itu menjadi terus bisa kita gelorakan. Nah, satu hal catatan penting sebagai orang yang bukan sejarah, saya merasa tertarik dengan apa yang disampaikan dalam buku ini. Buku ini memberikan perspektif yang detail, gitu ya, memberikan perspektif yang detail. Seperti tadi sudah disampaikan, kalau kita melihat sewaktu pertempuran 5 hari 5 malam terjadi, Belanda dengan segala, yang terutama Sekutu dan Belanda dengan segala kekuatannya itu, ya secara praktis ini tidak lebih dari sekedar perlawanan-perlawanan yang menggedor dunia untuk mengetahui bahwa eksistensi Republik ini ada. Tapi buku ini menawarkan cerita yang berbeda, ya, walaupun tidak secara eksplisit, tapi menawarkan bagaimana ini bukan sekedar gedoran, gitu ya. Ini bukan sekedar gedoran. Ini bukan sekedar pertempuran lokal, ya. Seperti di sini disebutkan tentang bagaimana keikutsertaan dari laskar-laskar atau tentara-tentara yang dikirim dari Lampung, Jambi, Linggau, yang membuktikan bahwa ini adalah betapa pentingnya peperangan 5 hari 5 malam ini bagi masyarakat Sumatera bagian selatan. Dan ini adalah sebagai sumbangan kontribusi kita terhadap upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan kata lain, kegiatan ini atau isi buku ini tidak cukup hanya sampai di sini. Pentingnya pertemuan 5 hari 5 malam tidak cukup hanya sekedar sampai dikisahkan, tidak cukup hanya sekedar sampai kita diskusikan, tapi paling tidak ini harus terus menjadi warisan bagi generasi-generasi berikutnya. Dan secara artifak, ya itu sudah muncul dalam bentuk monumen Monpera dan sebagainya, tapi yang kita belum sampai itu adalah adanya pahlawan-pahlawan nasional yang lahir dari pertemuan 5 hari 5 malam ini. 10 November punya, dan beberapa pertempuran punya 5 hari 5 malam belum, dan itu merupakan utang kita, generasi-generasi yang hidup pasca peperangan ini, sehingga apa yang menjadi kehebatan di peperangan 5 hari 5 malam ini tidak hilang begitu saja, dan ini akan diwarisi sampai akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak? Masih ada Pak. Dari Bintal Dam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih seluruh peserta yang telah membahas tentang pertempuran 5 hari 5 malam. Satu hal yang perlu diturunkan kepada anak-anak sehingga anak tidak lupa sejarah. Oleh karena itu kami Palembang sini merasakan bahwa ini perlu disampaikan kepada anak cucu kita supaya anak cucu kita mengerti sejarah. Sekali lagi supaya anak kita mengerti tentang sejarah. Karena dengan sejarah ini kita bisa maju, dengan sejarah ini kita juga bisa berkembang. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas penyelenggaranya kegiatan ini, karena ini sangat penting sekali. Apalagi zaman saat ini pemuda-pemuda kita sangat kurang sekali di tanah air, dan sebagainya. Sehingga perlu adanya kegiatan yang betul-betul memberikan pemahaman sejarah kepada anak kita di masa-masa yang akan datang. Apalagi di dalam pendidikan sekarang
pelajaran sejarah sudah tidak dimaksimalkan, maka dikhawatirkan masa yang akan datang sejarah kita ini hilang semuanya. Dengan hilangnya sejarah, maka kita akan kehilangan juga masa depan. Itu saja tanggapan dari Jenderal Dam 2 Sriwijaya mewakili Pangdam 2 Sriwijaya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut dan dapat dikembangkan selanjutnya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami didukung oleh teman-teman dari TP Sriwijaya, dari Komering Karum, kemudian dari Pusat Kajian Batanghari 9, dan dari keluarga besar Kamsri. Hadir di sini sepertinya dari TP Sriwijaya, Pak Adnan, kalau tidak salah di Zoom Pak Adnan, atau dari yang mewakili Sri Kandi TP Sriwijaya. Terima kasih, mohon maaf, saya lagi dalam perjalanan, videonya nggak dibuka, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sebagai Ketua Umum Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya, Nyimas Alia. Pertama, kami sangat-sangat mengapresiasi acara pada siang sampai sore hari ini. Luar biasa, bagus, kami sangat menyimak. Usulan kami tentu mengangkat juga, atau para ahli-ahli yang ada di sini juga untuk menulis atau mendiskusikan tentang tokoh perempuan Sumbaksel, tokoh pahlawan-pahlawan Sumbaksel yang belum muncul ke permukaan ya, karena pasti ada kearifan lokal, ada hal-hal yang perlu dilestarikan dari apa yang nanti kita dapati, misalnya dari pahlawan Ratu Sinuhun misalnya. Nah, ini yang belum. Kami mengapresiasi juga Bapak Kemas Ari Panji, semoga ke depan juga akan lebih berspektif gender ya dalam isu-isu tentang kepahlawanan. Demikian mungkin tuh sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali paparan materi dari orang-orang hebat semua ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, terutama kepada Bapak Dr. Israel. Nama saya Nanang Heroni yang mewakili Kabupaten Tangerang. Mohon izin, saya alumni Taplai 1 2021. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat terkait dengan nilai-nilai bela negara di tengah kondisi ketidakpastian dalam turbulensi informasi hal pandemi COVID-19 ini. Kemarin kita ya mungkin agak sedikit menggoncang dunia, ada varian Delta, ada varian B dari Inggris. Nah, sekarang muncul varian baru yaitu Omikron. Nah, supaya masyarakat kita ini tidak bingung, mohon kepada Bapak Dr. Israel supaya masyarakat tidak bingung ini kita bisa berikan contoh pengertian terkait dengan persoalan bangsa dan negara ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Kang Iwan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sulit sekali, bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat ya. Karena tadi sudah saya sampaikan juga bahwa sekarang ini banyak informasi mana yang benar, mana yang tidak benar gitu ya. Jadi di Al-Quran itu ada Al-Isra ayat 36, janganlah engkau mengikuti pengetahuan yang engkau tidak ketahui ya. Kemudian di Al-Isra ayat 38, sesungguhnya Allah itu sangat membenci kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Coba nanti dibuka. Ya maaf untuk yang beragama yang lain ya. Untuk yang khususnya Muslim itu kembali kepada Al-Quran, bahwa kita menyampaikan berita yang tidak benar itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai virus influenza ini, sebetulnya sampai saat ini tidak ada di dunia ini obat virus.
Makanya obat virus itu adalah virus itu sendiri, yaitu vaksin. Vaksin adalah virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan dimasukkan tubuh kita sehingga tubuh kita akan membentuk yang namanya antibodi. Jadi salah satu obat virus adalah mencegah gitu. Jadi kalau kita sudah keserang virus itu agak sulit obatnya karena tidak ada obatnya. Jadi harus mencegah. Mencegahnya bagaimana? Mudah sekali sebetulnya. Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu vitamin C. Segera aja minum antibiotik. Antibiotik yang umum kan ada itu amoksisilin. Jadi kalau sudah bersin-bersin minum aja itu amoksisilin, sekarang dijual bebas. Gitu. Bahkan dokter sendiri menyampaikan bahwa obatnya itu adalah ketahanan tubuh. Gitu. Jadi kalau kurang tidur, tidur gitu aja. Demikian, makasih. Baik, ini ada aspirasi atas arahan Bapak Ketum juga, karena di tengah-tengah kita yang hadir secara offline juga di antaranya dari stakeholder yang lain, yaitu dari media, maka kami juga berikan kesempatan kepada Bapak Dr. H. Ahmad Himawan dari mediaaktual.com untuk memberikan tanggapan 2 menit ke depan juga, Pak ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas diberikan kesempatan. Sumsel atau khususnya Palembang ya harusnya berbangga dengan sejarahnya sendiri, karena kalau katakan tadi di Surabaya itu kalau tidak ada kalimat takbir mungkin mereka juga tidak bisa perang besar, dan saya dengar perangnya tidak sampai 5 hari, hanya dari pagi sampai sore. Apalagi misalnya Bandung Lautan Api, ternyata yang dibakar itu tidak seluruh Bandung, paling bakal dikumpulkan paling sekitar mana, bisa sekitar Cimahi kali atau Cileunyi. Tapi ini yang saya pengen kepada ahli sejarawan kalau bisa, bagaimana peran ulama di sana? Karena kalau di daerah-daerah Jawa Timur atau daerah Banten, misalnya tadi dikatakan oleh Profesor Emil Salim, banyak secari pejuang yang melawan senjata yang canggih, tapi senjata orang pejuang Palembang sangat sederhana. Nah, di sana apakah juga ada peran-peran ulama di sana yang memberikan doa-doa atau perlawanan, memberikan motivasi pada para anak muda yang ikut berjuang sehingga mereka merasa percaya diri untuk turun. Nah, ini perlu juga dikaji dari sisi agama, peran ulama. Mungkin nanti para intelektual muslim di sini adalah celah untuk membuat sebuah kajian yang sangat strategis untuk ilmu ke depan. Itu saja masukan dari saya atau pertanyaan dari saya. Lebih kurang minta maaf, tapi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dialog nasional ini. Namun izinkan saya selaku moderator ingin menyampaikan beberapa kira-kira catatan yang penting yang perlu kita hayati dan perlu kita tindak lanjuti serta kita perlu rekomendasikan. Pertama, bahwa sesungguhnya perang 5 hari 5 malam di Palembang ini merupakan bagian dari cerminan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Palembang khususnya dan umumnya masyarakat Sumatera bagian selatan yang meliputi Lampung, Bangka Belitung, kemudian Bengkulu dan seterusnya, dalam rangka mempertahankan kebenaran yang satu yaitu apa? Yaitu kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang tidak boleh kembali ditumpangi atau dijajah kembali oleh Belanda ataupun penjajah saat itu dengan segala macam bentuk jenisnya. Yang kedua, bahwa ternyata buku ini juga setelah dibaca, kemudian dianalisa, kita diskusikan, kita dialogkan, mungkin barangkali ke depan perlu diperbaharui, ditambah, kemudian juga dicetak kembali, disolidkan kembali dari berbagai macam sudut pandangnya, dari sisi misalnya epistemologi, dari sisi histori, kemudian dari sisi aktualitas yang terjadi. Tadi kalau Pak Dr. Isroi bilang tentang pengertian yang aktual, pengertian yang berhubungan dengan perang semesta dan lain-lainnya, itu juga perlu kiranya dicantumkan sesuai dengan dasar hukum ataupun regulasi yang tercantum yang kemudian berlaku hingga sekarang ini ataupun yang sekarang ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian, kiranya dalam rangka kita meneladani semangat
perang ataupun pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang ini perlu untuk terus-menerus digelorakan, untuk terus-menerus didiskusikan, dibincangkan, disemarakan, direvitalisasi pada momen-momen yang penting, terutama momen-momen yang berhubungan dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme, sehingga nanti puncaknya mudah-mudahan di tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 2022 masyarakat Palembang khususnya di semua komponen masyarakat bahu-membahu untuk memperingati pertempuran ya 5 hari 5 malam di Palembang. Dan yang keempat yaitu perlu tadi kita tangkap jika memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanda mungkin sudah ada tugu ya di sana sini tetapi mungkin dianggap belum kurang strategis dan yang lain-lain kiranya mungkin dipertimbangkan ke depan apakah perlu misalnya dibuat tugu peringatan yang luar biasa yang monumental di mana kira-kira titiknya yang disepakati bersama oleh keluarga besar masyarakat Palembang. Nah, dalam hal ini juga menyangkut nanti dari Pemprov Sumatera Selatan, dari DPRD Sumatera Selatan agar semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat Palembang ini terus digelarakan melalui pembangunan tugu yang sangat luar biasa itu. Dan yang terakhir saya kira yang kelima rekomendasinya jika memang kita bicara tentang generasi muda Bapak Ibu serta hadirin saudara sekalian, tentu saja yang paling efektif untuk transfer of knowledge-nya yaitu bagaimana kemudian bahwa semangat patriotisme dan nasionalisme pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang ini kiranya bisa ditransfer secara pengetahuan ya oleh generasi muda kita baik di sekolah maupun perguruan tinggi melalui media-media digital saya kira. Jadi media-media sosial yang sekarang digandrungi oleh anak-anak muda, kaum milenial, generasi-generasi muda-muda kita, saya kira mungkin perlu kira-kira juga dikembangkan dari sisi nasionalisme dan patriotisme. Juga mungkin barangkali muatan lokal ya, muatan lokal nanti di teman-teman ataupun Pemprov dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya juga untuk terus memberikan edukasi, kemudian juga penerangan serta pendidikan tentang patriotisme dan nasionalisme, wabil khusus terutama tentang semangat juang para pejuang yang bisa kita teladani di perang 5 hari 5 malam di Palembang ini. Itulah kira-kira 5 poin yang bisa kami catat, yang tidak kami simpulkan tapi kami catat, yang itu saja kira-kira Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, penanggap dan penanggap kehormatan serta para peserta semuanya. Mohon maaf jika saya memimpin acara ini terdapat kekhilafan dan kesalahan. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Pada hari ini kita telah melaksanakan seluruh rangkaian acara dialog bela negara meneladani jiwa patriot para pejuang pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi kita untuk terus berjuang dan terus memiliki jiwa semangat membela negara kita Indonesia tercinta. Amin ya robbal alamin. Saya Marwa Amri mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Sebelumnya akan ada kalimat penutup dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak Syahrul Aminullah. Kepada kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Selamat sore. Terima kasih kepada moderator, kepada pembawa acara, kepada seluruh narasumber, Profesor Emil Salim, Bapak Jenderal Agung Gumelar, Pak Brigjen Marinir Yuliandar, pada para penanggap, Dr. Rasio Ridosani, Dr. Kemas Arpanji, Nanda Yulian dari UNES. Israel juga ya di sebelah saya, yang paling seru. Dan tadi langsung kontekstual, langsung akademis sekali bagaimana rekomendasi-rekomendasinya. Kalau perangnya 5 hari 5 malam, kita 5 jam nih membahas, kayaknya kurang ya, seru ya. Tadi juga ada challenge dari wanita Sriwijaya, tadi apa namanya? Kandi TP Sriwijaya. Kami pikir memang itu bisa menjadi bahan-bahan diskusi yang untuk perspektif gender ke depan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Kakanda Cik yang sudah membaca doa. M. Sarman Cik NG Haji, senior kita, Kakanda Tabroni dan Dr. Harlan, semua teman-teman, Mbak Marwah, sama tim, para keluarga pejuang, kami menikmati kemerdekaan ini berkat nenek ya, kita panggilnya nenek ya.
nenek, nah, yai dan kepada peserta Zoom dari seantero dari Belanda, dari alumni IKAL Tapai 1 sampai 4, PPRA beberapa juga ada yang masuk, kemudian seluruh peserta kami ucapkan banyak terima kasih kontribusi dan masukan-masukan terhadap rangkaian dari dialog bela negara dalam konteks meneladani jiwa patriot dari para pejuang pertempuran 5 hari 5 malam Palembang. Kita 5 jam berdiskusi, 5 jam kurang. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita akhiri acara ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup acara, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon.